Selamat siang Sobat Sian Bethesda. Jumpa kembali di Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada hari ini Rumah Sakit Bethesda kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Dr. Hendro Wartatmo, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Selamat siang Dr. Hendro. Ya, selamat siang Dr. Andrea. Selamat siang Sobat Sehat Bethesda semuanya. Baik dokter, sehat-sehat terus nih dokter G? Ya, sehat, terima kasih. Baik, nah untuk narasumber yang kedua kita kedatangan yaitu Dr. Haryat Moko, spesialis bedah di Rumah Sakit Bethesda. Selamat siang Dr. Hari. Selamat siang Dr. Andrea. Selamat siang Sobat Sehat Bethesda semuanya. Baik, nah hari ini narasumber kita keren-keren semua dan pada hari ini kita akan membahas dan kita akan berbincang-bincang mengenai kewaspadaan terhadap bencana Gunung Merapi terutama di Rumah Sakit Bethesda. Nah, jadi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta menaikkan status Gunung Merapi dari level waspada ke level siaga pada hari Kamis 5 November 2020 pukul 12. Jadi di sini kita juga meningkat waspadanya gitu ya. Jadi tentang kesiapan dan juga di Yogyakarta ini sendiri memang sudah pernah ada bencana Merapi nih dokter 2010. Nah, di sini ada tantangan baru. Ternyata di sini sedang pandemi Covid. Nah, jadi kita akan bincang-bincang langsung kepada dua narasumber yang luar biasa. Gak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dr. Hendro dan Dr. Hen. Baik, untuk topik pembahasan pertama, di sini saya akan ngobrol dulu dengan Dr. Hendro Wartatmo. Kebetulan beliau adalah dosen saya di Fakultas Kedokteran UGM dan pada saat itu saya masih ingat dokter, waktu saya blog 4.2 tentang disaster management dokter. Nah, di sini kebetulan sekali Rumah Sakit Bethesda juga ada Dr. Hendro Wartatmo yang akan menjelaskan mengenai kesiagaan bencana. Nah, sebelumnya Dr. Hendro Wartatmo ini adalah Ketua Pusbankes 118 DIY atau Pusat Siaga Bantuan Kesehatan versi DIY, dan juga beliau merupakan anggota Dewan Pakar Rumah Sakit Siaga Bencana versi dan juga konsultan Divisi Manajemen Bencana di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Nah, pertama dokter, saya ingin bertanya tentang persiapan terkait bencana Merapi yang tentunya sepertinya sudah kita lalui sudah lebih dari 2 kali nih dokter. Nah, dokter Indro mungkin bisa bercerita kepada Sobat Sian Bethesda bagaimana kesiapan terutama di Yogyakarta terkait dengan bencana ini. Monggo dokter. Ya, terima kasih dokter. Jadi begini, sebenarnya Jogja ini kan punya pengalaman paling banyak mengenai gunung berapi ini dibanding wilayah lain di Indonesia. Pertama yang saya alami itu adalah tahun 94 ya. 19 November kalau tidak salah tanggalnya tanggal 22 tidak salah itu. Nah, itu waktu itu saya kepala UGD cuma saya Sarsito dan semua korban dibawa ke sana. Pengalaman saat itu adalah bahwa kita tidak siap sama sekali. Early warning sistemnya mati, sistem kerjasama gawat darurat rumah sakit itu juga belum ada. Nah, berdasar itulah kemudian tahun 1996 itu dibentuklah Pusbankes ini ya, Pusbankes 118 ini, di mana Pusbankes ini kan tugasnya itu sebenarnya adalah badan kerjasama unit gawat darurat rumah sakit di seluruh DIY. Nah, tapi saat ini sudah jauh berkembang sehingga sebetulnya Pusbankes 118 ini lebih banyak bergerak di bidang pendidikan. Nah, untuk operasional sehari-hari itu rumah sakit itu sudah sudah lebih berpengalaman dan sudah ada organisasi-organisasi lain seperti 119 terutama ya, yang itu yang akan mengkoordinir ketika ada terjadi bencana. Hanya saja untuk Merapi ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa rumah sakit ini sudah berpengalaman, jadi sudah 94 itu sebetulnya ancaman itu ada di 2006. Tapi ketika rumah sakit di seluruh Jogja ini bersiap menghadapi bencana Merapi, yang terjadi adalah bencana gempa. Nah, sehingga kacau balau juga. Tapi bagaimanapun kesiapan rumah sakit menghadapi bencana itu sudah ada modal lah gitu. Nah, itu kelihatan sekali kemudian di 2010 ketika ada bencana Merapi lagi.
itu korbannya memang banyak karena sifat letusan berubah. Tapi kekacauan rumah sakit itu kalau saya katakan hampir tidak ada. Jadi 2010 itu koordinasi sudah mantap gitu. Nah ini sekarang ini kelihatannya tenang-tenang gitu, tapi sebenarnya rumah sakit itu sudah siap semua. Jadi kemarin saya juga ikut rapat persiapan rumah sakit yang tergabung dalam Academic Hospital System itu ya, AHS itu. Mereka juga sudah siap. Dinas Kesehatan sebenarnya juga sudah siap. Nah, itu yang gambaran singkatnya aja. Nah, nanti untuk kesiapan rumah sakit Bethesda sendiri nanti akan dijelaskan Dokter Heri. Ya, terima kasih. Ya. Tadi sudah dijelaskan Dokter Hendro secara garis besar tim kesiapan bencana untuk nasional dan khususnya untuk Jakarta. Untuk rumah sakit Bethesda sendiri memang sudah punya tim siaga bencana, namanya Husdip atau tim siaga bencana rumah sakit Bethesda. Dengan adanya pengumuman dari pemerintah bahwa status dari waspada menjadi siaga, maka tim tadi langsung diaktifkan kembali. Kemarin 3 hari yang lalu kami mengadakan simulasi bila terjadi bencana Merapi. Jadi termasuk kira-kira jumlah pasien, penata laksanaannya seperti apa, termasuk juga tentang COVID perlu dipertimbangkan. Jadi kita sudah ada simulasi seperti keadaan sungguhan. Begitu Dokter Andrea. Baik dokter, itu kira-kira seperti apa gitu? Karena kan jelas berbeda ya dok ya, dulu 2010 memang saya juga masih mengalami itu dokter, ada letusan yang suaranya kayak bener-bener petir gede sekali kayak gitu, tetapi waktu itu nggak ada pandemi COVID dok, jadi kalau kita lari ya lari aja, tapi sekarang sudah ada pandemi COVID dokter. Nah itu seperti apa nih dok untuk persiapan terkait dengan pandemi? Jadi memang tidak semudah dulu Dokter Andrea, tapi karena sudah ada protokol kesehatan seperti rumah sakit lain, setiap pasien harus melalui penyaringan dan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, termasuk tenaga kesehatan menggunakan APD standar. Jadi tidak terlalu masalah, nanti siapapun pasien yang kesini kita tangani, tapi tetap melalui protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Ya. Lalu untuk Dokter Hendro dok, ini kan tentunya tidak hanya di rumah sakit gitu ya, untuk di pengungsian dokter. Pengungsian ini juga kita juga melihatnya ketar-ketir ya dok ya, gimana caranya kita social distancing, bagaimana cara kita untuk tetap menaati protokol kesehatan. Mungkin apakah Dokter Hendro ada masukan untuk sobat sehat itu sebenarnya? Ya itu betul sekali ya. Jadi yang khas di bencana Merapi itu kan korbannya luka bakar. Itu tadi Dokter Hari sudah sampaikan. Nah kemudian yang khas lagi adalah bahwa nanti pengungsi itu akan banyak. Pengungsi itu akan banyak dan berlangsung lama. Nah, padahal ini lamanya ini kan dan Merapi itu kan khasnya bahwa wilayah Merapi itu kan menyangkut 5 kabupaten kalau tidak salah dan 2 provinsi. Nah, ini koordinasinya kan repot juga. Nah, terutama dengan banyaknya pengungsi ini kan terpaksa melanggar aturan larangan kumpulan massa, berkumpulnya massa. Ya tapi kan ini emergency. Nah ini nanti yang memang perlu diperhatikan. Tapi sepertinya kalau saya ikuti rapat-rapat itu ini sudah diperhitungkan juga. Jadi mestinya nanti ada kalau masker dari dulu Merapi tidak ada COVID juga pakai masker karena ada abu. Nah yang menguntungkan. Cuma cuci tangan dan jaga jarak ini yang mungkin belum bisa, waktu itu belum pernah terjadi ya. Tapi memang itu nanti akan diperhitungkan sehingga mungkin kalau pasien Merapi, korban Merapi yang mengalami luka bakar rawat inap ya tetap harus di screening seperti biasanya, seperti pasien lain. Baik, dokter. Jadi memang untuk protokol kesehatannya tetap jalan gitu ya, walaupun ada sedikit pengecualian tapi tetap berjalan dengan maksimal karena sifatnya emergency. Baik, untuk selanjutnya, topik selanjutnya ini saya akan bertanya kepada Dokter Hari gitu ya, dan juga nanti kepada Dokter Hendro terkait luka bakar. Jadi kalau untuk di Merapi sendiri memang bahayanya ada 2 gitu ya, luka bakar dan trauma inhalasi atau yang terhirup entah itu debu atau dari yang udara panas. Nah di sini kita ingin bertanya dokter mengenai luka bakar, apa saja klasifikasi luka bakar dan untuk penanganan pertama seperti dokter yang utama itu, jadi sobat Bethesda bisa tahu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dan untuk sekitarnya. Ya,
karena ini berbicara khusus Merapi, jadi luka bakarnya biasanya karena semburan awan panas atau disebut pedus gembel gitu ya. Nah, luka bakar sendiri sebetulnya dibagi beberapa derajat, 1, 2, dan 3 begitu. Derajat 1 itu kulitnya cuma kemerahan aja, nggak ada melepuh. Kalau derajat 2 sudah melepuh, ada gula, bisa ada cairan. Derajat 3 lebih dalam lagi, sampai dermisnya rusak, kehitaman warnanya dan malah tidak nyeri karena sarafnya sudah hilang. Tapi di samping derajat luka bakar juga ada persentase luas, Dr. Andri ya. Jadi satu tubuh ini luasnya 100%. Kalau dibagi menjadi beberapa bagian, persen-persennya pokoknya totalnya 100. Kalau sudah luka bakarnya lebih dari 60%, itu angka kematiannya tinggi. Apalagi kalau luka bakar itu mengenai saluran pernapasan atau inhalasi. Jadi kalau orang terbakar kena pedus gembel, otomatis dia tidak berhenti napasnya, tapi menghirup udara. Otomatis panasnya akan terhirup. Itu angka kematiannya tinggi, hampir 100%. Terus untuk luka bakar yang perlu rawat inap, itu sekitar yang lebih dari 20%. Itu perlu rawat inap. Kalau yang kurang dari itu bisa pengobatan rawat jalan. Begitu Dokter Andri ya. Baik. Lalu untuk pertolongan pertama dokter, kan kalau misalnya lagi jalan-jalan kan kita nggak tahu ya dok ya. Jadi kejadian itu kan juga cukup cepat. Nah itu untuk penanganan pertama, karena kan terkadang banyak dok. Ini kalau di orang awam itu kalau ada kena apa panas itu diberikan pasta gigi atau diberikan cairan lidah buaya itu dok, dipotek terus didinginin. Nah itu mungkin bisa diberikan edukasi kepada sobat diabetes semuanya. Ya. Jadi penanganan pertama singkirkan penyebabnya begitu ya. Jadi hindari begitu kena awan panas langsung menghindar. Kalau pada awal-awal boleh disiram dengan air dingin. Tapi untuk zat-zat yang lengket seperti pasta gigi, lidah buaya tidak dianjurkan begitu ya. Kecuali luka bakar derajat 1 yang ringan itu bisa. Tapi untuk luka bakar yang berkaitan dengan Merapi itu tidak dianjurkan obat-obat yang tidak sesuai medis. Ya, begitu Dokter Andri ya. Jadi lebih baik setelah diberikan air dingin tadi langsung dibawa ke rumah sakit gitu ya? Ya, betul Dokter Andri. Terutama di rumah sakit Bethesda ini sendiri dokter, apakah sudah pasti bisa menangani dan bagaimana dokter? Mungkin bisa diceritakan untuk pengalaman di rumah sakit Bethesda. Ya, jadi di rumah sakit Bethesda dulu sudah pernah pengalaman waktu gempa dan sebagainya. Itu kita sudah siap karena kemarin kita sudah melakukan simulasi. Di samping itu luka bakar biasanya tidak berdiri sendiri kalau bencana seperti ini. Jadi selain luka bakarnya, pasien juga kadang lari, jatuh, ada yang patah tulang, ada luka robek dan sebagainya. Itu penanganannya secara holistik. Jadi langsung ke rumah sakit kita bagi menjadi beberapa golongan, di triase namanya. Ada triase merah, kuning dan hijau begitu, ada yang hitam juga. Itu nanti langsung kita tangani menurut urutan emergensinya. Jadi tidak usah khawatir. Pasien langsung di Bethesda langsung kita tangani, tapi karena kondisinya COVID, jadi perlu ada prosedur khusus yang seperti saya terangkan tadi. Begitu Dokter Andri ya. Baik dokter. Lalu yang terakhir dokter, pemulihan untuk luka bakar itu sendiri. Itu seperti apa dokter? Mungkin bisa ditambahkan mengenai pemulihan. Ya, tergantung derajat dan luasnya Dokter Andri ya. Jadi kalau cuma derajat 1 mungkin akan 7 hari pulih. Kalau derajat 2 dan 3 tergantung luasnya. Kalau luasnya di atas 50 itu angka harapan hidupnya tidak banyak dan bisa berbulan-bulan. Jadi saya pernah merawat luka bakar sampai 6 bulan di rumah sakit. Tapi ada juga yang cuma 7 hari pulang. Jadi tergantung dari derajatnya, luasnya serta ada faktor komorbid tidak. Penyakit yang lain misalnya DM, stroke, usia begitu ya. Boleh saya tambahkan? Ya. Jadi Merapi 94 itu korbannya kira-kira 80, maka pastinya sekitar 80%. Itu hampir semuanya luka bakar di atas 50%. Ya. Yang inhalasi semua meninggal, yang luka bakar inhalasi. Nah yang 50% ke atas yang dapat diselamatkan itu ada 7 orang. 7 orang itu rehabilitasinya sampai di atas 2 tahun. Luka bakar sangat kompleks dan sangat rumit perawatannya, sehingga itu untuk luka bakar di atas 50-60% itu biasanya harus dirawat di unit luka bakar. Nah di seluruh Indonesia ini rumah sakit besar yang punya unit luka bakar itu tidak lebih dari hitungan jari kita. Bahkan perawatnya pun itu juga ada sertifikat khusus
perawat luka bakar. Karena itu perawatannya sangat sulit dan ya time consuming, lama gitu. Sehingga ya yang paling bagus ya jangan sampai kena luka bakar. Makanya ini menghindar itu jauh lebih bagus. Dan di Merapi itu semoga sistem yang sudah dibangun itu bisa membantu untuk mengurangi jumlah korban luka bakar ini. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Lalu untuk terkait komplikasi ini Dok, untuk luka bakar ini kan tadi kan kompleks ya Dok ya. Apakah itu ada komplikasi khusus yang mungkin perlu diperhatikan? Ya, kalau komplikasinya banyak. Kalau komplikasi pada fase masa akut itu kan komplikasinya bisa ke jantung, bisa ke lambung dan sebagainya pada masa akutnya. Nah, kalau sudah selesai itu komplikasinya tergantung, misalnya aja kalau dia kena di muka gitu ya, nanti bibirnya itu harus direkonstruksi, matanya harus direkonstruksi, kalau itu jaringan parutnya itu yang sulit itu luka bakar sangat sulit, sehingga itu perlu perawatan sejak awal oleh tim yang memang berpengalaman. Dan kebetulan di Jogja ya kayaknya hampir semua rumah sakit itu dulu sudah terlibat di penanganan luka bakar ini. Jadi pasti ya. Bisa gitu ya? Ya, untuk yang 50% ke bawah, oke lah. Ya. Ya. Jadi tetap saja nih Sobat JPTSDA, prevensi atau pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi itulah tujuan kita sejak dari awal ini, kita berbicara ini tujuannya itu. Jadi Sobat JPTSDA mungkin yang berdomisili di Yogyakarta atau di Jawa Tengah yang di sekitar Merapi, kita sudah bisa mendapatkan pengalaman, kita sudah bisa mendapatkan topik-topik ini sehingga pencegahannya akan menjadi lebih baik seperti itu ya. Seperti itu ya Dokter. Jadi bisa mengurangi resiko-resiko yang cukup berbahaya seperti itu. Mungkin Dokter Hari atau Dokter Hendro ada yang mau ditambahkan lagi Dokter? Cukup. Cukup baik. Ya. Baik Dokter, jadi saya akan merekap secara keseluruhan dari topik kita. Jadi yang pertama, pencegahan tadi lebih baik daripada pengobatan, dan kedua, tetap early warning system dan protokol kesehatan harus dijalankan semaksimal mungkin. Jadi kemana-mana, mungkin kalau saya nih kemana-mana tipenya sama masker gitu. Jadi kalau ada sesuatu nanti kalau sudah terlalu lama kita bisa ganti masker dan selalu membawa hand sanitizer sendiri. Jadi protokol kesehatan ini akan dijalankan secara maksimal. Baik, terima kasih banyak Dokter Hendro, Dokter Hari atas topik pada hari ini. Luar biasa Dokter, kesiapan kita dan kemantapan kita menghadapi bencana Merapi ini sudah semakin baik untuk Sobat JPTSDA. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada saudara, kerabat ataupun keluarga Anda yang membutuhkan informasi mengenai bencana Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika. Saya Dr. Hendro Wartatmo. Saya Dr. Hari Atmoko. Ya, kami undur diri. Sampai jumpa di Talk BTS episode selanjutnya, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. Salam Sapa.